Good morning, students. How are you today? Are you ready to study? All right, today we are going to study about gratitude and apology. Jadi, materi hari ini adalah tentang bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris dan bagaimana meminta maaf terhadap orang lain. Okay, are you ready? If you ready now, please open your worksheet. Silakan sekarang dibuka LKS-nya di halaman 10 on page 10. Jika sudah dibuka, kita lihat di situ ada the expression of gratitude. Ya, ada expression of gratitude. Ini artinya adalah ungkapan terima kasih. Kita akan coba bahas apa arti dari kalimat atau pernyataan yang ada di bawahnya. Oke, yang pertama, when someone does a good thing, ini diartikan ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik for us, untuk kita, we should say thank you. Ya. Artinya kita harus mengucapkan terima kasih. Thank you is an expression. Jadi terima kasih adalah sebuah ungkapan. To show gratitude to others, untuk menunjukkan terima kasih terhadap orang lain. There are several expressions. Ada several, banyak ungkapan. In expressing gratitude, dalam mengungkapkan terima kasih. Here are some, ini adalah beberapa expression of gratitude and the responses. Diartikan ungkapan-ungkapan dari ucapan terima kasih dan respon itu tanggapannya. Okay, there are two things. Ada dua hal that we will learn today yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah about thanking expression, tentang ungkapan terima kasih. How or what expression can we use to thank to other? Jadi ekspresi apa yang bisa kita lakukan kepada orang lain apabila ada orang lain yang berbuat baik kepada kita? Di sini bisa dilihat there are 3 examples. Jadi ada 3 contoh. Yang pertama adalah thanks. Thanks a lot, artinya terima kasih atau terima kasih banyak. Kemudian di bawahnya, I can't thank you enough. Ya, saya tidak dapat mengucapkan cukup terima kasih. Ini maksudnya karena pemberiannya terlalu besar untuk kita, jadi kita hanya bisa mengucapkan terima kasih, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian kalimat selanjutnya adalah I really appreciate your help. Really diartikan dengan benar-benar. Appreciate, menghargai. Your help, bantuanmu. Kemudian yang kedua, respond of thanking expression. Apa saja respon yang bisa kita ucapkan ketika kita mengucapkan terima kasih?
ketika ada orang lain mengucapkan terima kasih, anak-anak bisa mengucapkan atau sebagai tanggapan. Ada 3 contohnya di sini. Yang pertama, you are welcome. Artinya terima kasih kembali. Kemudian ada my pleasure. Dengan senang hati artinya. Kemudian don't mention it. Jangan sebutkan itu. Atau bisa diartikan tidak apa-apa. Oke, kita lanjut. Let's go to the next topic. Jadi untuk berikutnya adalah the expression of apologizing. Jadi ini artinya adalah ekspresi atau ungkapan meminta maaf. Bagaimana caranya dalam bahasa Inggris? Kita lihat dulu kalimat-kalimat yang ada di bawahnya, kita coba terjemahkan dan pahami. Oke, yang kalimat yang pertama. Apologizing is an expression. Jadi artinya ucapan permintaan maaf adalah ungkapan that is used, yang digunakan when someone makes a mistake. Ketika someone itu seseorang membuat mistake. Mistake ini artinya kesalahan. Kepada siapa kesalahannya? On someone else, kepada seseorang. Else diartikan yang lain. Kemudian kalimat di bawahnya. There are several expressions used to apologize. Artinya ada banyak ungkapan, expression used, yang digunakan to apologize, untuk meminta maaf. Apologize can be responded to by. Jadi artinya permintaan maaf dapat diberikan tanggapan dengan cara bagaimana? By, yang pertama yaitu accepting. Jadi bisa juga permintaan itu di accepting, artinya diterima, or atau permintaan tersebut rejecting. Rejecting itu artinya ditolak. Jadi sekarang ada 3 ungkapan. Yang pertama adalah yang di bawahnya, silakan dilihat, apologizing expression. Ini artinya ungkapan-ungkapan yang bisa kita lakukan ketika meminta maaf. Contohnya adalah I'm sorry for, I'm sorry that. Jadi I'm sorry diartikan saya minta maaf. Kemudian I'm sorry for, ini artinya saya meminta maaf untuk, contohnya I'm sorry for coming late. Saya minta maaf karena datang terlambat. Contoh yang lain, I'm sorry that I come late. That di sini artinya bahwa saya minta maaf, bahwa saya sudah datang terlambat. That I come late. Kemudian contoh yang lain, ketika meminta maaf bisa menggunakan kata please forgive me. Ini artinya tolong maafkan saya. Kemudian ekspresi yang berikutnya adalah I apologize, diartikan saya meminta maaf. Kemudian di bagian B di bawahnya ada tulisan accepting of apologizing expression. Accepting ini diartikan menerima. Kemudian apologizing expression artinya ungkapan terima kasih. Apologizing ini artinya adalah apologizing expression
berarti ungkapan meminta maaf. Jadi poin B, accepting of a apologizing expression itu bisa diterjemahkan dengan menerima ungkapan permintaan maaf. Apa yang bisa kita ucapkan dalam bahasa Inggris ketika ada orang lain meminta maaf? Yaitu yang pertama bisa menggunakan ekspresi never mind, artinya tidak perlu dipikirkan atau jangan menjadi pikiran. Kemudian ada that's all right, artinya itu baik-baik saja. Artinya orang lain tidak keberatan dengan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bisa diucapkan dengan kalimat it doesn't matter, artinya itu tidak masalah. Oke, kemudian yang bagian C, ini kalimatnya tentang, materinya masih tentang rejecting of apologizing expression. Jadi ketika seseorang berbuat salah, kemudian kita tidak memberikan permintaan maaf, bagaimana cara mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? Ini dicontohkan 3. Yang pertama, I can't accept that, artinya saya, can't, artinya tidak dapat, accept, menerima itu. Kemudian ada lagi kalimat better, you change your attitude. Diartikan better itu lebih baik, you, kamu, change, mengubah, your attitude, attitude itu perilaku kamu. Dan yang terakhir adalah ekspresi I am boring. I am boring itu saya merasa bosan, of your apology, dengan permintaan maafmu. Ini mungkin bisa kita ucapkan ketika teman kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Ya, I'm boring of your apology. Jadi itu materi tentang gratitude and apology. Silakan untuk di rumah kalian bisa mempelajari ekspresi yang diberikan hari ini, yaitu tentang gratitude and apology. Ketika menemukan kesulitan dalam memahami bacaan, you can open your dictionary. Silakan kalian bisa membuka kamus kalian. Oke? That's all for today. Jadi itu saja untuk materi hari ini. Selamat belajar.